Apa kalian suka film bertema gangster? Nah, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini menceritakan seorang ketua gangster yang diserang oleh psikopat. Untungnya, ketua gangster itu berhasil selamat dan dia mencari psikopat itu untuk membalas dendam. Akan tetapi, psikopat itu sangat susah untuk ditemukan. Dan terpaksa ketua gangster itu harus bekerja sama dengan seorang polisi demi menangkap seekor psikopat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang psikopat yang sedang melakukan pembunuhan. Keesokan harinya, ditunjukkan seorang polisi yang bernama Jung Tae-soo. Dia berada di TKP dan menyelidiki kasus pembunuhan itu. Saat di kantor, Jung Tae-soo menyimpulkan kasus ini adalah pembunuhan berantai karena sudah ditemukan 3 korban dengan luka yang sama, yaitu mereka dibunuh dengan sebuah pisau. Jung Tae-soo juga menambahkan, pembunuh ini membunuh korbannya secara acak dan tidak ada motif yang jelas. Scene berganti pada seorang ketua gangster yang sangat terkenal dan sangat dihormati. Dia bernama Jo Dong-soo. Dong-soo saat itu sedang bertemu dengan rivalnya yang sesama ketua gangster yang bernama Sang-do. Dalam pertemuan itu, mereka membuat sebuah perjanjian bisnis. Setelah selesai membuat perjanjian, Dong-soo lalu pulang. Saat mau pulang, Dong-soo bilang pada anak buahnya ingin pulang sendiri. Namun karena cuaca yang sedang hujan lebat, anak buahnya melarangnya dan dia ingin mengantarnya. Akan tetapi, Dong-soo menolaknya dan dia ingin tetap pulang sendiri. Saat di perjalanan, mobil Dong-soo ditabrak oleh seseorang. Orang itu lalu turun dan meminta maaf pada Dong-soo. Dong-soo yang melihat mobilnya tidak apa-apa, dia lalu menyuruh orang itu untuk pergi. Saat Dong-soo mau masuk kembali ke mobilnya, tiba-tiba orang itu menikamnya dari belakang dengan sebuah pisau. Dan ternyata, orang itu adalah psikopat yang melakukan pembunuhan di awal film tadi. Untungnya, Dong-soo dengan ilmu bela dirinya, dia berhasil melawan psikopat itu dan bertarung habis-habisan. Namun karena Dong-soo yang kehabisan darah akibat tikaman tadi, dia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Akan tetapi, Dong-soo sempat memberi luka tusukan di dada psikopat itu. Psikopat yang juga terluka, dia memutuskan untuk melarikan diri. Dong-soo pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan operasi agar nyawanya selamat. Sedangkan psikopat itu, dia juga sedang merawat dirinya sendiri akibat luka yang didapat dari Dong-soo. Di tempat lain, anak buah Dong-soo menyerang kelompok gangster yang dipimpin oleh Sang-do karena anak buah Dong-soo mengira mereka pelakunya. Esok harinya, Dong-soo yang sudah membaik, dia memberitahu pada anak buahnya bahwa bukan Sang-do yang melakukan penusukan itu. Di saat itu juga, Jung Tae-soo datang dan menanyai Dong-soo tentang kejadian yang dialaminya. Akan tetapi, Dong-soo tidak mau menjawabnya. Di kantor polisi, Jung Tae-soo meyakinkan atasannya bahwa Dong-soo juga merupakan korban dari psikopat itu. Jung Tae-soo berpikir seperti itu karena cuma orang gila yang berani menyerang bos gangster. Dan dia yakin bahwa penyerangan Dong-soo adalah ulah psikopat itu. Di sisi lain, Dong-soo mulai mencari psikopat itu dengan caranya sendiri. Dia menggambar sketsa wajah psikopat yang menyerangnya dan menyuruh anak buahnya untuk menemukannya sebelum keduluan oleh polisi. Sedangkan para polisi juga sedang mencari psikopat itu. Polisi dan gangster mengerahkan seluruh anak buahnya untuk memburu psikopat itu. Sementara polisi dan gangster sibuk mencarinya, psikopat itu terus melakukan pembunuhan. Setelah pencarian yang cukup lama, akhirnya anak buah Dong-soo menemukan pisau yang digunakan psikopat itu untuk membunuh dan memberikannya pada Dong-soo. Dong-soo yang memiliki barang bukti, lalu dia berpikir untuk bekerja sama pada Jung Tae-soo untuk menangkap psikopat itu. Mereka akhirnya bekerja sama, namun di balik kerjasama itu, mereka memiliki tujuan masing-masing. Di sisi Jung Tae-soo, setelah dia menangkap psikopat itu, dia akan mengadilinya secara hukum dan Jung Tae-soo juga berencana akan memenjarakan Dong-soo. Sedangkan Dong-soo, setelah dia menangkap psikopat itu, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dong-soo yang cerdik, dia memanfaatkan barang bukti, yaitu sebuah pisau milik psikopat yang ditemukannya tadi. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sang-do, yang merupakan rivalnya, dengan menggunakan pisau milik psikopat yang ditemukannya, agar para polisi mengira psikopat itu yang melakukannya. Namun, Jung Tae-soo yang curiga, dia menyelidiki pembunuhan Sang-do dan akhirnya dia tahu bahwa Dong-soo yang melakukannya. Jung Tae-soo menelpon Dong-soo dan berkata akan memenjarakannya. Kemudian dia ke rumah Dong-soo dan mau menghajarnya. Sayangnya, dia kalah karena tubuh Dong-soo yang lebih besar. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan pencarian psikopat itu. Esok harinya, Dong-soo sedang menghadiri pemakaman Sang-do untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan ternyata,
psikopat itu juga ada di sana. Dan psikopat itu memberi secari kertas pada anak buah Sangdu yang bertuliskan, seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdu. Anak buah Sangdu pun langsung tahu bahwa Dongsu yang melakukannya. Setelah dari pemakaman, anak buah Sangdu langsung mendatangi Dongsu dan mau membunuhnya. Dan saat itu, Jung Tae-soo juga berada bersama Dongsu. Jung Tae-soo pun mau tidak mau dia harus melawan anak buah almarhum Sangdu. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Untungnya, Dongsu dan Tae-soo berhasil mengalahkan kawanan gangster yang menyerangnya. Di tempat lain, psikopat itu sedang melakukan aksinya lagi, dan dia membunuh siapapun orang yang ada di hadapannya. Dan kali ini, korbannya adalah seorang pria. Dia melihat foto istri korbannya, dan dia berencana akan menipu istri korbannya itu. Kembali ke Tae-soo, dia mendapatkan tugas dari ketua polisi untuk menangani kasus penculikan. Namun ternyata, kasus itu bukanlah penculikan, melainkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat. Psikopat itu menghubungi istri korban lewat telepon, dan dia menipu istri korban dengan bilang bahwa suaminya masih hidup, dan psikopat itu meminta uang tebusan. Lalu psikopat itu menentukan tempat untuk menyerahkan uangnya. Singkat cerita, mereka menuju tempat penebusan. Ketika Jung Tae-soo mengawasi istri korban, dia melihat seseorang yang mencurigakan, lalu dia mengejarnya. Sayangnya, orang itu berhasil lolos dari kejaran. Untungnya Jung Tae-soo berhasil menemukan bekas botol minum orang tadi. Jung Tae-soo menyerahkan botol itu pada tim forensik untuk menganalisa sidik jari yang tertinggal. Tim forensik yang berhasil menganalisa identitas orang itu, mereka langsung melaporkannya pada Jung Tae-soo. Jung Tae-soo pun lantas ia langsung ke rumah orang itu. Awalnya, Jung Tae-soo mengira dia sedang mengejar penculik. Namun ketika dia melihat foto penculik itu, Jung Tae-soo menyadari bahwa orang di foto sama persis dengan sketsa wajah yang diberikan Dongsu. Jung Tae-soo lalu memastikannya lagi dengan memberi rekaman suara saat ditelepon tadi pada Dongsu untuk mencocokkannya apakah suara itu sama dengan psikopat yang menyerangnya. Dan ternyata benar, suaranya sama. Akhirnya sosok dari psikopat itu terungkap. Setelah mengetahui identitas si psikopat, Jung Tae-soo dan para gangster akhirnya bekerja sama untuk melakukan pencarian besar-besaran pada semua tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian psikopat itu. Namun setelah mencari berhari-hari, hasilnya nihil. Kemudian Dongsu mengajak Jung Tae-soo untuk minum-minum agar tidak terlalu stres. Dongsu menunggunya di sebuah halte bus. Di saat itu, ada gadis sekolah yang sedang kehujanan. Dongsu pun memberikan payungnya pada gadis itu. Tidak lama kemudian, Jung Tae-soo datang. Di saat mereka sedang minum-minum, di TV ada berita pembunuhan yang korbannya seorang gadis SMA. Dongsu yang melihat payungnya di TV, dia sadar bahwa korbannya adalah gadis yang baru ia temui tadi. Melihat berita itu, mereka pun langsung memulai pencarian lagi di sekitar area pembunuhan itu. Akhirnya, kali ini mereka berhasil menemukan motel tempat psikopat itu untuk menginap. Namun sayangnya, psikopat itu tidak ada di kamarnya. Mereka pun menunggu psikopat itu dan bersiap untuk menyergapnya. Tidak lama kemudian, psikopat itu datang dengan menggunakan mobil. Akan tetapi, psikopat itu yang sadar bahwa dia sedang diawasi, lantas ia langsung tancap gas. Adegan kejar-kejaran dengan mobil pun tidak bisa dihindari. Setelah susah payah mengejar, akhirnya mereka berhasil menabrak mobilnya. Namun ketika Dongsu dan Jung Tae-soo melihat mobil itu, psikopat itu sudah tidak ada. Dan ternyata psikopat itu sudah lari. Mereka pun mengejarnya. Akhirnya anak buah Dongsu bertemu dengan psikopat itu. Akan tetapi, dia dibunuh oleh psikopat itu. Dongsu yang mendengar suara teriakan anak buahnya, lantas ia langsung menghampiri suara itu dan dia melihat anak buahnya yang sudah sekarat. Sebelum mati, anak buahnya menunjukkan tempat psikopat itu lari. Dongsu pun langsung bergegas ke sana dan dia sampai di tempat karaoke. Dongsu dengan cerdik, dia melihat ada pemandu karaoke yang sedang ketakutan. Dia pun langsung ke ruangan itu dan akhirnya bertemu psikopat itu dan menghajarnya sampai babak belur. Kemudian Dongsu membawa psikopat itu ke tempatnya untuk disiksa. Saat dia mau menghabisi psikopat itu, Jung Tae-soo datang dengan membawa mobil dan menabrak Dongsu hingga pingsan. Jung Tae-soo pun membawa psikopat itu untuk diadili secara hukum. Singkat cerita, psikopat itu dibawa ke persidangan. Namun karena polisi yang tidak punya bukti bahwa psikopat itu yang telah melakukan banyak pembunuhan, psikopat itu pun diputuskan tidak bersalah. Saat psikopat itu merasa mau menang, tiba-tiba Dongsu datang dan menjadi saksi karena dia adalah satu-satunya korban dari psikopat yang berhasil selamat.
Dong-soo memberi bukti dengan membuka baju dan menunjukkan bekas luka tusukan yang dilakukan oleh psikopat itu. Lalu Dong-soo menyuruh psikopat itu membuka baju, karena Dong-soo juga sempat memberi luka tusukan di dada sebelah kiri pada psikopat itu. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, akhirnya psikopat itu dipenjara. Dong-soo mau menjadi saksi karena sebelumnya dia sudah bekerja sama dengan Jung Tae-soo. Dong-soo meminta pada Jung Tae-soo untuk memenjarakannya di penjara yang sama dengan psikopat itu. Dan akhir dari film ini, Dong-soo dipenjara di tempat yang sama dengan psikopat itu, dan dia bisa membalas perbuatan psikopat itu. Di lain sisi, Jung Tae-soo mendapatkan penghargaan karena telah berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan berantai. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share. Atau teman-teman juga bisa memberi saran dan kritik di kolom komentar. Oh iya, ada satu pesan di film ini, yaitu jangan jadi psikopat. Oke, itu saja. Saya pamit dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.